Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Bujra Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita bukan teman dulu jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa beli serambi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita lagi-lagi akan bahas masa penjajahan negara-negara Eropa di Indonesia. Kalau kita kemarin sudah membahas Portugis, Spanyol, kali ini kita akan bahas yang paling lama, yaps, Belanda. So, gimana kisahnya? Daripada penasaran, happy watching. Jadi Belanda itu pertama kali mendarat di Belanda dengan 4 buah kapalnya yang dipimpin oleh Kapten Peter Geyser dan juga Cornelis de Houtman pada tanggal 23 Juni 1596. Nah, awalnya kedatangan mereka ini itu disambut baik oleh penduduk Banten. Bahkan penduduk Banten pun menjajakanlah itu dagangan mereka kepada para pesinggah ini. Mereka begitu ramah menyambut kedatangan bangsa Belanda saat itu. Namun hal tersebut justru membuat orang-orang Banten ini heran karena perlakuan Belanda yang kurang mengenakan bagi mereka. Namun walaupun begitu, penduduk Banten tetap saja menawarkan dagangan mereka pada saat itu, yaitu lada kepada para pesinggah tersebut. Nah, dari situ tujuan pihak Belanda datang ke Indonesia yang sebenarnya mencari rempah-rempah dan juga berdagang. Selain mereka ini mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, mereka juga melihat potensi besar nih di wilayah tersebut, sehingga memanfaatkan hal tersebut, bahkan bertujuan untuk memonopoli perdagangan yang ada di wilayah Banten. Nah, kedatangan Belanda tersebut ternyata bertepatan nih dengan rencana penduduk Banten untuk melakukan penyerangan ke Palembang. Mereka pun melakukanlah itu negosiasi agar mereka ini mau meminjamkan kapal mereka untuk mengangkut pasukan mereka ke Palembang. Namun dari situ pihak Belanda ini beralasan bahwa kita kesini itu untuk berdagang dan tidak lama lagi kami akan pulang, akan kembali setelah melakukan transaksi. Akhirnya dari situ pihak Banten pun tetap pergilah itu ke Palembang tanpa menggunakan kapal Belanda. Nah, seketika itu, ketika pihak Belanda ini sambil menunggu lada di situ, ternyata pertempuran di Palembang antara Banten dan juga Palembang tersebut ternyata sudah selesai. Akhirnya Banten pun kembalilah itu ya kan ke Banten. Ternyata sesampainya di Banten, pihak Belanda itu belum juga selesai melakukan transaksi perdagangan. Mereka otomatis merasa dibohongi dong ya kan. Akhirnya, tapi saat itu Belanda ini mencari-cari alasan bahwa mereka bukannya tidak mau, tapi mereka ini sedang menunggu panen lada supaya mereka ini dapat harga yang lebih murah gitu. Akhirnya hal tersebut membuat Mangkubumi Jaya Negara semakin marah ya kan. Mereka tentu saja merasa dibohongi, dan yang lebih parahnya lagi, pihak Belanda ini membawa 2 kapal muatan lada penuh dari kapal Banten dipindahkan ke kapal mereka dan mereka pergi. Nah, merasa mereka ini dipergoki, pihak Belanda menembakilah kota Banten tersebut. Atas kejadian tersebut tentu saja membuat rakyat Banten ini marah dan mengejarlah itu kapal yang sudah pergi dari Banten tersebut. Mereka kemudian mengerahkan pasukan dan menangkap Cornelis de Houtman dan meminta tebusan kepada mereka sebesar kurang lebih 45.000 gulden jika Houtman ini ingin dibebaskan. Mereka kemudian sepakat, dan saat itu juga pada tanggal 2 Oktober 1596 Belanda pun diusir dari wilayah Banten. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1598,
pasukan Belanda ini kembali lagi ke wilayah Banten. Mereka kan sudah melihat potensi di sana bagus sekali gitu akan rempah-rempahnya. Mereka kemudian berangkatlah itu dengan dipimpin oleh Jacob van Eyck dan juga dibantu oleh Van Werwijk dan Van Heemskerck, dan tiba di Banten pada tanggal kurang lebih 28 November tahun 1598-nya. Nah, kedatangan Belanda yang kedua ini disambut baik oleh penduduk Banten karena sikap mereka yang berbeda dengan sebelumnya. Pihak Banten pun mengira kayaknya mereka sikapnya berbeda dari yang datang pertama itu. Mereka mengira bahwa mungkin mereka ini akan lebih baik lagi nih sama kita, bisa bekerja sama dengan baik, dan hal yang dulu-dulu itu tidak akan terulang lagi karena itu mungkin sudah dijadikan pelajaran bagi mereka gitu. Akhirnya pihak Belanda pun disambut baik oleh penduduk Banten. Nah, pembawaan mereka ini ternyata memikat hati Sultan Banten. Bahkan ketika Jacob van Eyck ini membawa piala berkaki emas yang sebagai tanda persahabatan antar keduanya, resmi disambut baik oleh pihak Banten, terutama Sultan Banten yang bernama Sultan Abdul Mufakir. Nah, dari situ Jacob van Eyck diajak Mangkubumi Jayanegara nih untuk melakukan kerjasama dengan kesepakatan bahwa apabila mereka ini membantu pihak Banten untuk membalaskan dendamnya, melakukan penyerangan ke Palembang untuk balas dendam atas kematian dari Sultan Muhammad, mereka berjanji akan memberikan mereka ini 2 kapal penuh lada. Awalnya Van Eyck sepakat nih dengan hal tersebut dengan syarat 1 kapal penuh diserahkan sebelum penyerangan dan satu kapal penuhnya lagi itu diserahkan setelah penyerangan. Namun di situ pihak Banten ingin agar penyerahan lada 2 kapal penuh itu dilakukan setelah penyerangan selesai gitu. Hanya karena mereka ini tidak terjadi kesepakatan antar keduanya, akhirnya kesepakatan itu pun tidak tercapai dan penyerangan ke Palembang pun tidak jadi dilanjutkan. Namun di situ entah gimana kesepakatannya ya, Van Eyck kemudian berhasil mendapatkan 3 muatan penuh kapal lada, dan 2 pembantunya yaitu Van Werwijk dan Van Heemskerck itu melakukan pelayaran lagi. Mereka menuju ke Maluku dan di situ mereka kemudian kembali mencari rempah-rempah lagi. Dan ternyata di sini kedua pelayaran itu pun yang dilakukan oleh 2 pembantunya itu berhasil dan mereka ini menghasilkan keuntungan berapa? 100%, 200%? Enggak dong. 400% keuntungan mereka. Dari situ ekspedisi Belanda lainnya pun mulailah itu menyusul ya kan. Dan tercatat pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 1598 tersebut, tercatat ada 22 kapal yang ada di Nusantara itu punyanya Belanda semua. Dan bahkan tak hanya pada tahun tersebut, pada tahun 1602 kapal Belanda yang berduyun-duyun ke wilayah Nusantara dan berhasil membawa muatan penuh kembali ke Belanda itu ada berapa? 65 buah kapal yang berhasil pulang ke wilayah mereka itu ke Belanda dengan membawa 65 kapal muatan penuh, baik itu milik perorangan maupun milik Perserikatan Dagang Belanda. Dari situ kekuasaan Belanda pun di Nusantara mulailah itu semakin menyebar. Selain di Banten, mereka juga ada di Maluku. Nah, Portugis masih ingat yang bangsa Eropa pertama kali datang, itu kan mereka yang pertama ya datang, dan mereka kan masih ada itu di wilayah Malaka. Mendengar kabar tersebut, Portugis tidak tinggal diam. Portugis pun kemudian mengirimkanlah utusan mereka untuk ke wilayah Banten
dengan membawa uang 10.000 rial agar pihak Banten ini memutuskan perdagangan dengan Belanda. Apabila mereka tidak melakukan, mereka akan mengusir kapal-kapal Belanda dari wilayah mereka. Dikabarkan pula bahwa Portugis itu melakukan pembersihan kapal-kapal Belanda baik di Banten maupun di wilayah timur lainnya. Nah, dari situ Mangkubumi Jaya Negara pun menyetujui hal tersebut dan menerima pemberian dari Portugis. Namun di situ plot twistnya bahwa Mangkubumi Jaya Negara ini secara rahasia memberitahukan kepada pihak Belanda bahwa Portugis ini akan menyerang kapal-kapal mereka. Dari situlah pihak Belanda ini kemudian pergi sebelum Portugis itu datang. Tak lama kemudian, pasukan Portugis yang dipimpin oleh Lawrence de Brito itu sampai di wilayah Banten. Dan di situ tentu saja mereka tidak mendapati kapal-kapal Belanda, pihak Belanda sudah pergi dari wilayah Banten tersebut, ya. Dari situ pihak Portugis proteslah itu kepada Mangkubumi Jaya Negara dan berkata bahwa kau ini bersekongkol ya dengan pihak Belanda. Nah, kemudian Mangkubumi Jaya Negara pun berkata bahwa Portugis tidak berhak mengusir kapal yang singgah di wilayah Banten ini. Dari situ pihak Portugis marah lah. Bahkan pelabuhan Banten pun diserang dan dijarah oleh mereka. Kemudian bahkan para pedagang Cina pun di sana juga ikut dong diserang. Melihat serangan dari Portugis kayak gitu, pasukan Banten pun tidak tinggal diam. Mereka melakukan serangan balik dan berhasil membawa 3 kapal Portugis dan berhasil membuat awak kapal Portugis itu melarikan diri. Adanya persaingan dagang antar sesama pedagang membuat keuntungan Belanda tentu saja semakin menipis dan semakin berkurang. Hal ini membuat pihak Belanda pun membuat perserikatan dagang Belanda sendiri yang bernama Branch Oost-Indische Company atau yang disebut VOC pada tahun 1602. Mereka kemudian mendirikan badan tersebut dan berpusat di Amsterdam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat posisi mereka nih di wilayah Nusantara dan juga yang tak kalah penting yaitu melaup laba yang sebesar-besarnya untuk melawan perdagangan yang selain Belanda di wilayah Nusantara seperti Portugis, Spanyol, dan lain-lain. Selain membangun di Amsterdam sendiri, mereka juga membuat cabang-cabang di beberapa kota. Nah, kemudian di Nusantara mereka juga membangun VOC tersebut dan di bawah pimpinan Peter Both yang menjadi gubernur dari VOC tersebut. Dan mereka juga dibantu oleh Dewan Penasehat sebanyak 5 anggota. VOC diberikan hak istimewa seperti boleh berperang, membangun benteng, bahkan membuat perjanjian di seluruh Asia. Dan mereka ini juga mendirikan pusat jaringan dagang mereka yaitu di Batavia yang sekarang ini Jakarta. Mereka berniat untuk memonopoli perdagangan pala, cengkeh, kemudian kayu manis dan juga paprika. Serta mereka juga memperkenalkan nih tanaman asing untuk non-pribumi seperti kopi, teh, kakao, kemudian tembakau, karet, gula, dan juga opium. Dan mereka ini juga menjaga kepentingan komersial mereka dengan mengambil alih wilayah sekitarnya. Namun, VOC mengalami kemunduran pada 31 Desember tahun 1799. Hal ini disebabkan karena terjadi kerusakan dalam tubuh VOC, baik itu mereka kekurangan biaya, kemudian korupsi, rusaknya sistem manajemen mereka. Hal itu membuat VOC ini semakin melemah. Akhirnya, Belanda pun mengambil alih apa yang dikuasai VOC termasuk ya wilayah Nusantara ini. VOC mengalami kebangkrutan dan akhirnya dibubarkan. Sementara itu pada akhir abad ke-18 atau sekitar awal abad ke-19 terjadi peperangan antara Prancis dan juga Belanda. Nah, saat itu Prancis ini berhasil memenangkan
peperangan tersebut, sehingga tanah jajahan Belanda itu juga berhasil dikuasai oleh Prancis. Salah satunya ya wilayah Nusantara ini jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1806, hingga kemudian membuat wilayah Nusantara ini jatuh ke tangan pemerintahan Prancis di bawah kepemimpinan William Daendels pada tahun 1806 sampai 1811. Aku tidak menceritakan begitu banyak karena ini nanti masuknya ke masa penjajahan Prancis, nanti ada di video slide lainnya. Untuk video ini khusus untuk Belanda aja gitu. Oke, singkat cerita, emang belum selesai, belum. Jadi habis Prancis dari tahun 1806 sampai 1811, kemudian dari situ jatuh ke tangan Belanda lagi pada tahun 1811 di bawah kepemimpinan Jansen. Karena satu dan lain hal, Daendels ini dipanggil lah itu untuk kembali ke negaranya, sehingga Nusantara jatuh ke tangan Belanda lagi pada tahun 1811 di bawah pimpinan William Jansen. Namun di situ karena kekacauan yang terjadi, bahkan baru 4 bulan Jansen ini ingin memperbaiki tata kelola setelah ditinggalkan oleh Jansen, itu muncul serangan dari Inggris yang mencoba untuk menguasai Nusantara, yang memang sebenarnya Inggris ini sudah mengincar wilayah Pulau Jawa gitu. Akhirnya William Jansen pun tidak berhasil lah itu untuk menaklukkan serangan dari Inggris, karena saat itu memang pasukan Inggris ini cukup kuat, sehingga William Jansen yang saat itu juga berusaha untuk mengamankan posisinya ini, yang berusaha melarikan diri ke Semarang, itu berhasil dikejar oleh pasukan Inggris, dan akhirnya William Jansen pun dipaksa untuk menandatangani perjanjian kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811. Dari situ kemudian pemerintahan pun jatuh ke tangan pihak Inggris. Nah, berarti pihak Belanda udah selesai dong sampai situ, karena kan udah jatuh ke tangan Inggris. Belum guys, ini jauh lebih yang tidak kalian perkirakan, karena masa penjajahan Belanda periode kedua kita masuk. Gunanya apa? Yaitulah untuk mengisi kekosongan khas Belanda itu sendiri. Akhirnya Van der Kevelen pun memerintah dari tahun 1816 sampai 1826. Kemudian dilanjutkan oleh Gesignes pada tahun 1826 sampai 1830-nya. Karena ketidakadilan dan kesewenang-wenangannya mereka perbuat, mulailah itu muncul perlawanan dari pihak-pihak pribumi seperti Perang Saparua pada tahun 1817, perlawanan Sultan Palembang pada tahun 1818 sampai 1825, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, Perang Patri pada tahun 1815 sampai 1838, serta Perang Bone pada tahun 1824. Masa penjajahan Belanda periode kedua terjadi pada tahun 1816 sampai 1942, jauh lebih lama dari sebelumnya. Ya, jadi adanya peperangan antara Belanda dan Perancis ini menyebabkan kekosongan kas Belanda, karena ya kehabisan biaya juga, ya kan, karena kita tahu peperangan itu kan nggak mungkin menghabiskan biaya yang kecil gitu. Nah, dari situ mereka kemudian mengirimkan Van der Kevelen pada tahun 1816 untuk kembali ke wilayah Nusantara untuk mengeksploitasi apa yang ada di Nusantara ini sebanyak-banyaknya. Adanya perlawanan-perlawanan tersebut makin menggerus lagi lah kas negara Belanda, ya kan. Akhirnya mereka tidak kehabisan akal sampai di situ. Mereka mengirimkan lagi yaitu Johannes
Van den Bosch untuk memperbaiki kas keuangan mereka. Dari situ muncullah kebijakan-kebijakan Van den Bosch yang tidak masuk akal. Kebijakan-kebijakan apakah itu? Kita masuk. Yang pertama yaitu sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Nah, Van den Bosch menerapkan sistem peningkatan tanaman ekspor untuk meningkatkan keuangan kas negara dari tahun 1830 sampai 1870. Nah, beberapa poin dari sistem tanam paksa ini antara lain: 1. Pribumi diwajibkan menyisihkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Kemudian yang kedua, pribumi yang tidak memiliki tanah maka diwajibkan untuk bekerja bersama Belanda selama 66 hari. Yang ketiga, kelebihan hasil produksi Belanda dikembalikan kepada rakyat. Kemudian kerusakan akibat gagal panen sepenuhnya dikembalikan kepada rakyat. Kemudian pengawasan dan penggarapan lahan dilakukan dan sampaikan melalui kepala desa. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan poin-poin tersebut. Nah, sistem tanam paksa ini itu merupakan kesempatan bagi pihak Belanda untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan ini berhasil membuat kas Belanda ini yang mengalami surplus, tapi penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi, dan ini tentu saja membuat kritik dari berbagai pihak, salah satunya yaitu dari Edward Douwes Dekker. Akibat adanya kritikan-kritikan dari berbagai pihak, akhirnya pada tahun 1870 sistem tanam paksa atau kultur stelsel tersebut resmi dihapuskan. Kemudian dari situlah muncul Undang-Undang Agraria dan juga Undang-Undang Gula yang bertujuan untuk melindungi hak milik petani atas tanahnya sendiri dari penguasa asing, memberi peluang kepada pemodal asing untuk dapat menyewa tanah kepada pribumi Nusantara, serta membuka peluang kepada pribumi untuk bekerja menjadi buruh perkebunan. Sedangkan Undang-Undang Gula sendiri itu bertujuan untuk memberikan kesempatan pengusaha gula agar mereka mengambil alih pabrik gula yang dimiliki oleh pemerintahan Belanda. Yang kedua, kebijakan pintu terbuka. Nah, ini dilakukan pada tahun 1870 sampai 1900, di mana penerapan politik terbuka ini yaitu mulai menjamurnya pabrik-pabrik swasta di Indonesia seperti pabrik tembakau di Besuki, Delhi dan juga Kediri, kemudian pabrik tebu di Jakarta, Semarang dan sebagainya. Kemudian ada juga pabrik kina di Jawa Barat serta pabrik teh yang ada di Jawa Barat dan juga Sumatera dan lain sebagainya. Dampak dari penerapan politik terbuka ini tentu saja menaikkan kemakmuran dari pihak Belanda, tapi juga semakin menambah penderitaan bagi rakyat Indonesia itu sendiri. Hal ini karena para kolonial itu mengeksploitasi rakyat dengan cara baik itu tipu daya, paksaan, ketidakadilan, serta kesewenang-wenangan di perkebunan baik itu milik Belanda maupun milik swasta. Pada masa inilah kemudian muncul berbagai istilah seperti kuli yang berarti buruh, serta ordener yang berarti pemilik perkebunan. Jadi istilah kuli itu ya awal ini munculnya. Dalam menerapkan eksploitasi tersebut, mulailah itu muncul yang namanya kuli ordinanti pada tahun 1881 yang menjamin pemilik perkebunan itu dapat memperoleh, memperkerjakan, serta mempertahankan kuli sesuai kebutuhan mereka. Di situ para pribumi harus bekerja dari pagi hingga sore tanpa memperoleh upah, kemudian makanan, serta tempat tinggal yang jauh dari kata layak. Hal ini tentu saja membuat beberapa dari mereka ingin melarikan diri, tetapi Belanda juga membuat peraturan bahwa apabila mereka melarikan diri, mereka ini didenda, ditelanjangi, kemudian kerja paksa, bahkan dibunuh.
Dalam kebijakan pintu terbuka, selain mereka mengeksploitasi manusia, mereka juga mengeksploitasi agraria. Itu mereka ini memaksimalkan lahan-lahan yang produktif di Indonesia untuk membuka lahan sebagai perkebunan maupun pertambangan. Nah, lahan-lahan ini itu meliputi lahan yang dimiliki secara langsung atau bumi narawita, kemudian lahan hadiah, dan juga tanah mancanegara yang dikuasai oleh para bupati. Sama seperti sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang mulai muncul kritikan dari berbagai pihak, sistem pintu terbuka ini juga mulai muncul kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu dari Theodor van Deventer yang merupakan tokoh pengacara sekaligus politikus kolonial Belanda. Nah, dia mengkritik dan menyarankan agar Belanda ini menyejahterakan rakyat pribumi. Nah, kemudian dari situlah muncul yang namanya politik etis atau politik balas budi. Pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina ini dalam salah satu pidatonya akan menerapkan politik etis kepada rakyat Hindia Belanda. Nah, politik etis ini itu ditujukan untuk menyejahterakan penduduk asli. Hal ini merupakan sebuah pengakuan Belanda terhadap kesalahannya kepada rakyat pribumi. Nah, kemudian politik etis ini itu diwujudkan dalam cara-cara untuk meningkatkan standar penduduk asli di wilayah Indonesia. Nah, itu dilakukan melalui irigasi, pendidikan, maupun emigrasi. Salah satunya sistem edukasi yang diterapkan oleh politik etis seperti Stovia, kemudian The Teknis Hogeschool Bandung, kemudian RHS, dan masih banyak lagi. Namun, politik etis ini juga memiliki efek samping yang sangat signifikan, di mana ketika ada pendidikan yang diterapkan di penduduk pribumi, tentu saja para elit pribumi ini mulai berpikir dan mulai menentang perlawanan Belanda gitu. Akhirnya hal ini pun mengancamlah itu kolonial Belanda yang ada di Indonesia, karena mulai muncul perlawanan-perlawanan dan keinginan untuk memerdekakan Indonesia dari penjajah-penjajah Belanda tersebut. Dari situ juga muncul kesadaran rasa nasionalisme orang Indonesia untuk mendirikan organisasi-organisasi nasional yang mereka tujukan untuk melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Akhirnya sejak tahun 1910 Belanda membuat pemerintahan yang tersentralisasi di Asia Tenggara. Mereka membuat struktur kekuasaan yang sangat ketat, dan itu terdiri dari pengasingan dan juga penyensoran, dan ini dibawa ke wilayah Indonesia yang baru. Dewan Rakyat atau Volksraad kemudian dimulai pada tahun 1918-an. Volksraad itu terbatas dengan peran para penasehat dan juga sebagian kecil dari pribumi yang dapat memilih anggotanya. Dewan tersebut terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 orang Eropa, 5 orang Tionghoa, dan penduduk lainnya. Kemudian mereka ini dipilih setiap 4 tahun. Pada tahun 1920, Belanda mendirikan 350 penjara, di mana penjara Mr. Cornelis di Batavia itu adalah penjara untuk narapidana yang sangat sulit diadu. Akhirnya pada tahun 1925 Volksraad resmi menjadi badan semi legislatif. Menanggapi pemberontakan komunis pada tahun 1926, mulai didirikan kamp penjara Bovendigul di New Guinea. Kemudian sejak tahun 1927, para tahanan politik termasuk penduduk asli Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia itu diasingkan di pulau-pulau terluar. Meskipun keputusan besar masih diambil oleh pemerintah Belanda, namun Gubernur Jenderal harus tetap berkonsultasi kepada Volksraad mengenai masalah-masalah besar mereka.
Polsrat kemudian dibubarkan pada tahun 1942 dan digantikan oleh pemerintahan Jepang. Lalu pengaruh apa saja pasca terjadi penjajahan Belanda? Kita masuk. Yang pertama ada dalam bidang bahasa dan juga sastra. Pemerintah kolonial Belanda ini membakukan bahasa Melayu ke dalam bahasa Riau dan juga Malaka, serta kamus juga digunakan sebagai komunikasi antar pemerintah, kemudian sekolah, bahkan juga masyarakat adat. Kemudian pada awal abad ke-20, para pemimpin-pemimpin kemerdekaan Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu dari Riau dan menyebutnya sebagai bahasa Indonesia. Yang kedua, seni visual. Mulai muncul para seniman bahkan pelukis yang mengabadikan Hindia Timur yang kemudian ini diterbitkan di Amsterdam pada tahun 1932. Kemudian yang ketiga ada dalam bidang teater dan juga film. Nah, sebanyak kurang lebih 112 karya fiksi itu mulai diproduksi oleh pemerintah Hindia Belanda kisaran tahun 1926 sampai 1949. Film yang paling awal yang diimpor dari luar negeri itu pertama kali ditayangkan pada tahun 1900-an. Kemudian pada awal 1920 mulai juga nih ditayangkan serial non-fiksi lainnya. Perusahaan Belanda juga memproduksi film dokumenter Hindia Belanda yang kemudian ditayangkan di Belanda, dan film produksi awal itu yaitu yang berjudul Lutung Kasarung yang disutradarai oleh L.H. Veltrop dan kemudian dirilis pada tanggal 31 Desember tahun 1926. Kemudian dalam bidang sains, Museum Nasional Indonesia mulai didirikan pada tahun 1778 sebagai tempat untuk menyajikan penelitian maupun mempublikasikan hasil dari penelitian itu sendiri, baik itu dalam bidang biologi, arkeologi, kemudian bahkan fisika. Kemudian ada juga Kebun Raya Bogor sebagai tempat untuk penelitian botani yang didirikan pada tahun 1817 dan ini digunakan untuk penelitian flora maupun fauna yang ada di Nusantara. Tak hanya itu, fosil manusia juga ditemukan di Jawa oleh Eugene Du Bois pada tahun 1891. Komodo pertama kali dideskripsikan oleh Peter Owens pada tahun 1912 setelah kecelakaan pesawat yang terjadi pada tahun 1911. Bahkan rumor tentang dinosaurus yang pernah hidup di Pulau Komodo pada tahun 1910. Vitamin B1 dan hubungannya dengan penyakit beri-beri juga ditemukan oleh Eijkman ketika bekerja di Hindia Belanda. Nah, dengan meningkatnya minat terhadap ilmu pengetahuan tersebut, pemerintah Hindia Belanda kemudian mendirikan Dewan Ilmu Pengetahuan Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1928. Selanjutnya ada masakan. Melalui kolonialisme, Belanda memperkenalkan hidangan mereka seperti roti, keju, kemudian ada juga stik panggang, dan juga pancake. Nah, salah satu dari penghasil komersial mereka yaitu yang sangat populer di Hindia Timur yaitu kopi maupun teh. Ada juga beberapa hidangan yang diciptakan pada masa kolonial Belanda seperti selat Solo, kemudian ada stik Jawa, semur, sayur kacang merah, bahkan sop buntut. Tak hanya itu, aneka kue dan juga biskuit juga dipengaruhi oleh kolonial Belanda pada saat itu, seperti kue bolu itu dari kue tart, kemudian ada juga kue pandan, kue lapis legit yang berasal dari spikuk, di Surabaya dari spikuk, klaper tart yang merupakan tart kelapa, kemudian ada kastengel atau kue keju, juga kue cubit yang berasal dari Provence. Lainnya ada mode. Nah, mode atau gaya pakaian ini
sangat mempengaruhi status sosial kala itu. Nah, orang Belanda itu biasanya memakai pakaian khas mereka dari Belanda atau bahkan dari Paris. Sedangkan lokal bumi atau masyarakat Nusantara itu menggunakan pakaian tradisional mereka yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Biasanya kebanyakan mereka juga memakai kebaya. Namun seiring berjalannya waktu, pengaruh dari Belanda itu pun mulai mempengaruhi juga gaya pakaian dari masyarakat lokal. Nah, mereka juga terkadang memadukan sarung batik mereka itu dengan pakaian-pakaian khas Eropa. Ini biasanya digunakan oleh para elit pribumi atau seperti golongan bangsawan yang mereka ini memadukan gaya Eropa dengan pakaian tradisional mereka. Biasanya digunakan untuk acara-acara khusus maupun kegiatan sehari-hari. Tak hanya warga lokal saja yang terpengaruh dengan mode dari kolonialisme Belanda, bahkan Belanda sendiri juga tertarik loh dengan gaya berpakaian warga pribumi. Dan salah satu yang paling berpengaruh yaitu batik dan juga kebaya. Kemudian ada dalam bidang olahraga. Nah, di Hindia Belanda saat itu olahraga yang paling digemari yaitu sepak bola. Bahkan pada tahun 1900-an itu mulai berdiri klub-klub sepak bola seperti Persija Jakarta maupun Persib Bandung. Bahkan momen yang paling fenomenal adalah ketika tim nasional sepak bola Hindia Belanda ini menjadi kontestan pertama yang menjadi atau tergabung dalam Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis. Namun sayangnya di situ mereka kalah dengan Hungaria dengan skor 0-6. Meskipun begitu, mereka adalah kontestan pertama yang berasal dari Asia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan atau wawasan mengenai masa penjajahan Belanda yang ada di Indonesia. Ya, ada dampak baik dan juga buruknya sih ya kan. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mungkin ada yang belum aku cantumkan, boleh kalian cantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.